Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, ada tiga hal dalam hidup ini. Apabila kita melakukannya, maka kita akan menjadi orang yang sangat menderita. Penderitaan itu tidak selamanya kasat mata. Penderitaan itu bisa jadi terletak di dalam hati seseorang, di mana dia merasakan kegersangan hati, di mana dia merasakan kehampaan yang begitu dahsyat, di mana dia merasakan kesepian yang begitu mendalam. Meskipun secara fisik dia baik-baik saja, meskipun secara materi dia juga kecukupan. Karena kebahagiaan itu tidak terletak pada mata orang lain, tetapi kebahagiaan itu terletak pada hati orang yang menjalaninya. Dan berikut ini adalah tiga hal yang apabila kita melakukannya, maka kita menjadi orang yang sangat menderita. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Allah sudah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua kita memang seringkali berbeda pendapat dengan kita. Ini bisa dimaklumi sebab orang tua kita hidup di zaman yang berbeda, mengenyam pendidikan yang berbeda dengan kita, sehingga acap kali perbedaan itu tidak bisa terhindarkan. Masalahnya kadang ada anak yang menyampaikan perbedaan pendapat tersebut dengan cara yang kurang ajar, sehingga orang tua menjadi sakit hati, orang tua menjadi merasa tidak dihargai, orang tua merasa tidak dihormati. Dulu saya juga sering berbeda pendapat, tetapi saya menyampaikan perbedaan pendapat tersebut terlebih dahulu. Saya memohon maaf. Mohon maaf, saya berbeda pendapat, ayah, ibu. Mohon maaf, pendapat saya seperti ini. Dan akhirnya orang tua pun luluh. Akhirnya dengan ikhlas dan legowo orang tua ridho. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Bisa jadi orang yang durhaka terhadap orang tua secara materi memang kecukupan, secara fisik memang baik-baik saja, tetapi saya pastikan orang yang durhaka terhadap orang tuanya, di dalam hatinya pasti ada ketidakbahagiaan, di dalam hatinya pasti ada kegersangan, di dalam hatinya pasti ada kehampaan yang begitu dahsyat. Yang kedua, orang yang selalu merasa benar. Orang yang selalu merasa benar adalah orang yang sangat sombong. Sebab apa? Dia lupa bahwa ada sebuah makalah, ada sebuah pepatah yang mengatakan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Setiap manusia itu pasti tempatnya salah dan lupa. Dia mungkin juga tidak tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Nabi Adam itu pasti mempunyai kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat atau orang yang berusaha untuk memperbaikinya. Orang yang selalu merasa benar, mungkin dia merasa bahwa dirinya lah orang yang paling hebat. Mungkin dia merasa bahwa dirinya lah yang paling cerdas. Padahal tidak semua orang itu selalu dalam keadaan baik-baik saja. Akan ada saatnya di mana seseorang mengalami keterpurukan. Akan ada saatnya seseorang dia pasti membutuhkan saran dan kritik orang lain. Makanya jangan pernah menjadi orang yang anti dikritik oleh orang lain. Bisa jadi di dalam kritikan orang lain tersebut memang ada sebuah kebenaran. Ingat, ada sebuah pepatah yang mengatakan ketika kebenaran diungkapkan, maka orang pandai pasti akan merenung dan orang bodoh pasti akan tersinggung. Ketika Anda
mendapatkan saran ataupun kritik orang lain, maka sikap Anda ini akan menentukan siapa Anda. Jika kritik tersebut memang benar dan Anda tersinggung, maka Anda adalah orang bodoh. Dan ketika kritik tersebut memang sebuah kebenaran dan Anda mau merenungkan, maka Anda adalah orang bijak. Jangan pernah merasa selalu benar. Jika Anda ingin bahagia, bukan hanya secara lahir, bukan hanya terlihat bahagia, tetapi Anda memang benar-benar bahagia, hakul yakin bahagia. Yang ketiga, yang apabila dilakukan maka akan menyebabkan penderitaan seumur hidup, yaitu tidak bersyukur. Seseorang yang tidak bersyukur, meskipun dia mempunyai rumah yang mewah, meskipun dia mempunyai kendaraan yang mewah, meskipun dia mempunyai investasi yang banyak, meskipun dia mempunyai penghasilan yang banyak, tetapi hatinya selalu merasa gersang, hatinya merasa hampa, hatinya merasa bahwa dia tidak bahagia. Ketidakbahagiaannya ini disebabkan oleh dirinya sendiri yang terlalu fokus dengan apa yang belum dia miliki dan lupa untuk menikmati apa yang sudah dia miliki. Orang yang tidak bersyukur lebih cenderung melihat kekurangan daripada kelebihan dalam dirinya sendiri. Dia menjadi tidak bersyukur karena fokus dengan yang jauh dan dia lupa untuk merawat atau menghargai apa yang sudah dia miliki. Jangan lupa Allah sudah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika dimaklumkan kepada kalian, jikalau kalian bersyukur, maka akan kami tambahkan nikmat-nikmat selanjutnya. Dan andai kata kalian itu mengkufuri nikmat-nikmat yang sudah kami berikan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku begitu pedih. Dan azab yang diberikan kepada orang yang tidak bersyukur, salah satunya adalah dia merasa hampa. Dia merasa tidak bahagia, hatinya merasa gersang, meskipun dia mempunyai segalanya secara materi, meskipun dia baik-baik saja secara fisik, tetapi dia tidak akan bahagia. Ada sebuah hadis lagi yang berbunyi, laukana ibni Adam wadin min dhahabin ahabba anna lahu wadiyan akhar walan yamla'afahu illa turab. Andai kata seorang anak cucu Nabi Adam itu mempunyai satu lembah yang dipenuhi dengan emas, maka pasti dia akan menginginkan satu lembah yang dipenuhi emas lain lagi, sebab dia akan selalu merasa rakus. Walan yamla'afahu illa turab, dan dia tidak akan merasa puas, mulutnya tidak akan merasa puas kecuali kalau dia sudah disumpal oleh tanah, kecuali kalau dia sudah meninggal. Jadi orang yang tidak mau bersyukur, tidak bisa bersyukur, dia pasti akan selalu merasa kurang. Dan merasa kurang inilah yang akan menyebabkan dia menderita seumur hidup. Sudah punya rumah bagus, masih saja merasa kurang. Sudah punya istri yang cantik, salehah, setia, masih saja kurang. Mempunyai begitu banyak keinginan-keinginan yang sejatinya itu tidak dibutuhkan dalam kehidupannya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukurlah supaya mengundang kebahagiaan itu datang. Semoga video ini bermanfaat dan bisa merubah hidupmu dan bisa merubah suasana hatimu yang tadinya suka gersang, yang tadinya hampa, yang tadinya tidak bahagia, menjadi orang yang benar-benar bahagia. Hindari 3 hal tersebut. Jangan sampai durhaka kepada orang tua, jangan sampai merasa selalu benar, dan jangan sampai selalu mengeluh, tidak bersyukur dengan keadaan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.